Ya, jadi kalian yang berdua kemarin kesini untuk survei ya? Iya, benar Pak. Oh, jadi hari ini mau wawancara? Iya Pak. Boleh saya lihat pertanyaannya apa saja terkait BWT yang kalian ingin wawancara ya? Mungkin untuk pertanyaannya kami tidak bisa memberitahukan paling poin-poinnya Pak. Bagaimana? Boleh. Ya, boleh saya tahu poin-poinnya apa saja? Poin-poinnya terkait tentang poin pentingnya yaitu kebijakan dari lingkungan sekolah ini, terus ada juga terkait visi misi Pak, dan penanaman pohon. Terus saya akan menanyakan tentang event ekobik ini Pak. Baik, langsung masuk ke wawancara saja. Baik Pak, terima kasih. Untuk indikator yang pertama kita mengambil pembimbingan terkait tentang visi dan misi sekolah ini terkait dengan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sih Bapak visi misi Bapak terkait lingkungan sekolah ini? Baik, saya mulai ya. Menurut saya visi misinya itu sudah tertera ya. Itu ada unggul, cerdas, dan budaya. Di sini saya ngambil contoh dari budaya. Kenapa? Karena kalian kan mengambil contoh di BRT. Jadi kalau budaya itu di sekolah kami sudah menerapkan ya, anak-anak SD-nya dari kelas 3 sampai 5 itu sudah diwajibkan dan sudah diajarkan untuk menjaga lingkungan sekolah, mulai dari membersihkan sampah-sampah, membuang sampah pada tempatnya, memungut daun-daun, dan juga sudah ada kebijakan menanam tanaman juga di lingkungan sekolah kami. Terus pertanyaannya apa rencana jangka panjang untuk pengembangan kebijakan berwawasan di lingkungan sekolah IDN ini Pak? Yang tadi saya sudah sebut dan jelaskan ya, bahwa anak-anak di SD ini yang kelas 3 dan 5 sudah mulai belajar untuk peduli tentang lingkungan dan budaya sekolah, mulai dari membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, juga menanam tanaman, dan juga ya sekarang ada event yang tentang peduli lingkungan dan membersihkan juga ya lingkungan sekolah. Ya pokoknya di situ aja sih. Adakah kebijakan untuk efisien penggunaan energi dan sumber daya? Ada seperti sebelumnya ya, contohnya ya di sekolah kami itu banyak pepohonan yang ditanam baru, itu berfungsi agar sinar matahari itu tidak langsung menyoroti kelas-kelasnya ya, dan juga itu biar rindang juga lingkungan sekolahnya, terasa adem juga. Dan juga di kelas itu guru-guru sudah selalu mengingatkan kepada anak-anaknya jika sudah selesai kelas itu lampu-lampunya dimatikan agar menghemat biaya listrik di sekolah kami. Apakah ada program penanaman pohon atau kegiatan hijau lainnya? Ya, kalau dari sekolah kami sendiri ya sudah ada kebijakannya dari pemerintah, terutama dari lembaga lingkungan hidup. Itu tiap tahunnya itu ada penghijauan yang dimana pepohonannya itu ditanam kembali. Misalnya contoh kalau misal pepohonannya sudah ada ulat atau cacing, itu ditebang dan ditanam ulang kembali agar sekolah kami itu tidak terkena sinar matahari atau rindang ya. Dan juga seperti kemarin ya ada event-event di sekolah, itu event ekobrik yang dimana itu event-eventnya itu anak-anaknya itu di situ diajarkan untuk mendaur ulang sampah-sampah, seperti contoh sampah-sampah yang didaur ulang dan dijadikan karya-karya. Seperti contoh ada baju itu terbuat dari sampah-sampah daur ulang sih. Itu aja. Mengapa integritas lingkungan dan struktur organisasi penting dalam perkembangan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, Pak? Baik, kalau dari sekolah kami ya, guru-guru dan kepala sekolah sudah mengajarkan anak-anaknya untuk menjaga lingkungan ya. Dari yang tadi tanamannya dijaga, lingkungan juga dijaga, menanam tanaman juga, dan juga kalau misalnya kayak kadang kan lingkungannya terasa indah, dan juga kayak apa ya, daun-daunannya itu kalau jatuh itu diberesin oleh mereka. Tapi kalau kebijakan khusus itu tidak ada. Tapi kalau dari mata pelajaran kayak dari contoh bahasa Indonesia atau IPA, ilmu pengetahuan alam, itu sudah diajarkan tentang alam-alam juga.
Ya itu aja sih, tapi kebijakan khusus tidak ada di sekolah ini. Selanjutnya Bapak, rencana kegiatan yang mendukung program tersebut ini apa sih Kak? Oke, rencana berikutnya atau kebijakan berikutnya ya, terkait sekolah di Meta, di sekolah kami ya itu anak-anak sudah diajarkan dan ditanamkan oleh guru untuk saling menjaga lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, menjaga juga lingkungan sekolah agar sekolah kami itu terawat lah, dan juga agar murid-muridnya juga terasa nyaman saat di lingkungan sekolah, mulai dari melakukan kegiatan di sekolah dan juga di kelas juga terasa nyaman. Ya lebih ke biar murid-muridnya nyaman aja sih di lingkungan sekolah itu sih. Baik Pak, untuk soal selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya terkait tentang event ini, terkait tentang event Ecobox ini kapan saja dilaksanakannya ya Pak? Kalau untuk event ekonomi sendiri itu dilaksanakannya setiap tahun sekali ya. Tepatnya itu di akhir semester ganjil biasanya. Apa saja yang diadakan di event ini? Untuk event ini ya banyak ya kegiatannya, itu lebih mengarah ke daur ulang sih. Maksudnya daur ulang di sini adalah di mana anak-anak SD di sini itu mereka memanfaatkan sampah-sampah plastik, sampah daur ulang untuk dijadikan bahan karya. Seperti contoh bisa dilihat kemarin tuh ada baju ya, itu bajunya itu terbuat dari sampah-sampah yang sudah didaur ulang dan dijadikan karya baju. Dan juga ada satu lagi itu tote bag itu terbuat dari karung goni ya, seperti itu sih. Terus yang terakhir Pak, terkait kesan dan pesannya di event Ecobox ini Pak. Pesan yang saya sendiri ya, semoga aja dengan adanya event ini tiap tahun ya diadakannya, ya saya harap sih event ini bisa mengajarkan anak-anak ya, terutama anak-anak di sekolah ini untuk memanfaatkan sampah-sampah yang sudah jadi sampah untuk didaur ulang kembali untuk dijadikan karya seni. Contohnya yang sudah saya sebut ada baju terbuat dari sampah bekas plastik dan juga tote bag dari karung goni. Itu sih saya lebih ke agar anak-anaknya memanfaatkan sampah daur ulang. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Terima kasih juga untuk kesediaan waktunya Bapak. Semoga sekolah ini semakin lebih bersih ya Bapak, semakin lebih terjaga dan terawat. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.